kuasa hukumnya kemarin bilang katanya ada indikasi videonya akan diperjualbelikan. Itu sudah apa belum? Saya ini tidak diinfokan dijualnya di mana. Bertanya-tanyanya apakah kuasa hukumnya juga sudah menonton gitu ya? Sampai sudah menonton? Apakah no sense atau gimana? Benar-benar lah aku traveling. Jadi kepada wartawan, besok kalau kalian ketemu lagi, singkat, padat, dan jelas tanyakan jualnya di mana. Kasus 3 serangkai yang melibatkan Inara Rusli, Ihsanul Fahmi, dan Mawa kini makin berkepanjangan. Sosok Virgon yang selama ini diam kini sudah mulai buka suara. Dan tak tanggung-tanggung langsung kepala sukunya yang turun tangan, yaitu ibunda dari Virgon sendiri. Karena jelas tidak terima selama ini anaknya dituduh sebagai penyebar rekaman CCTV durasi 2 jam film blaem-blaemnya itu. Kan dia udah ganti CCTV, ganti PIN. Dia pada oyok-oyok. Virgon itu datang hanya kewajiban anak, melihat anak, dia libur ambil, jalan, kasih makan, seneng-seneng. Dijual lagi. Emang Inaro siapa? Bintang top dunia. Bisa dijual gitu aneh. Paling-paling aku juga 3 juta. Bagaikan sebuah pertandingan sepak bola yang sangat seru, kini dua kubu mulai saling menyerang dengan menggunakan striker terbaiknya, yaitu Mama Eva Manurung. Kini mulai menerobos ke jantung pertahanan lawan yang dikawal ketat oleh Ihsanul Fahmi. Tapi gua tuh nggak tahu kenapa ya, setiap si Ihsanul Fahmi itu muncul di media dengan berbagai macam statementnya, justru malah membuka sedikit demi sedikit aib yang selama ini ditutupinya. Mungkin kalau kita bisa lebih sedikit mencermati setiap kata-kata yang keluar dari Ihsanul Fahmi, mungkin kita bisa lebih sedikit menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Orangnya sebenarnya kenal walaupun nggak begitu dekat, tapi yang saya tahu itu orang kepercayaannya inisial I sih. Ya, saya kenal. Berarti orang Saya kenal. Saya ikut kerja juga dengan Ina. Berarti bisa dibilang karyawan atau pegawai Inara? Ya. Dari pernyataan tersebut bisa sedikit diambil kesimpulan bahwasannya tuduhan yang selama ini dilancarkan kepada Virgon atas penyebaran video blaem-blaemnya si Inara dengan si Ihsanul, yang dianggap selama ini Virgon lah yang menyebarkan karena akses dari CCTV tersebut hanya Virgon yang punya, kini mulai terbantahkan dengan pernyataan dari Mama Eva Manurung. Karena pernyataan Mama Eva Manurung di situ jelas CCTV-nya sudah diganti dan kode akses dari CCTV-nya itu pun sudah diganti. Nah, yuk lu mulai ketahuan dikit-dikit ya kan. Tapi gue belum lihat videonya. Intinya setiap kebenaran itu pasti akan terungkap dan setiap kebohongan itu pasti akan terbongkar. Jadi ya kita sama-sama tunggu aja bagaimana kelanjutan dari pertandingan El Clasico ini. Pujuk udah kayak Real Madrid sama Barcelona. Gimana menurut kalian? Ini ada berita viral ya tentang si Prilly Latukonsina ya yang menyoroti tingkah si Ihsan yang mempoligami Mawa dan Inara Rusli. Jadi kata si Prilly, lo tuh bukan nabi katanya. Ada-ada aja Prilly ya. Jadi mungkin si Prilly Latukonsina ini geram juga ya ngelihat si tingkah si Ihsan ini dengan mempoligami Inara Rusli dan si Mawa, ya seperti tidak menghargai perempuan. Ya begitulah ya, dengan ketidakjujurannya kepada si Inara Rusli, informasinya seperti itu. Ya akhirnya si Inara Rusli mau dekat lah dengan si Ihsan ini dengan cara siri ataupun mau kawin resmi nantinya, dan akhirnya ketahuan juga gitu kalau si Ihsan ini berbohong ya, sehingga jadi polemik dan menjadi ricuh antara Ihsan, si Mawa dan si Inara Rusli. Yaudah, kalau konten ini bermanfaat, di follow aja guys ya. Nanti akan ada berita-berita viral lainnya. Kata kuasa hukumnya kemarin bilang katanya ada indikasi videonya akan diperjualbelikan. Itu sudah apa belum? Saya ini tidak diinfokan dijualnya di mana. Bertanya-tanyanya apakah kuasa hukumnya juga sudah menonton gitu ya? Sampai sudah menonton? Apakah no sense
Gimana? Benar-benar lah aku traveling. Jadi kepada wartawan, besok kalau kalian ketemu lagi, singkat, padat, dan jelas tanyakan jualnya di mana. Sanul, saya ini kan PH dari saksi kunci, ya kan? Jadi kalau lihat dari adanya jual beli CCTV ini bukan dikatakan bahwa yang ada di media sosial jual beli. Ini ada CCTV dibayar gitu, nggak gitu sih kalau saya lihat peristiwanya ya. Karena di situ ada kronologis yang disampaikan oleh saksi kunci, saksi fakta ya, menyatakan bahwa isi dari percakapan, isi dari semua yang ada disampaikan pada waktu pemeriksaan di Barreskrim itu, semua tuh ada runtutan ceritanya nih, mulai dari dia videonya diedit, terus dia sampaikan si A, si B, sampai si B ini menyatakan bahwa ini akan jadi satu proyek atau satu kepentingan lah ibaratnya. Tapi faktanya nanti tergantung nanti bagaimana alat bukti ini bisa dijadikan satu pegangan dari pihak kepolisian kan gitu. Nah, kalau ngomong masalah jual beli, saya rasa sih menurut saya ya, jual belinya nggak jual beli dibayar 3 juta, 5 juta, 10 juta, bukan itu sih poinnya kalau saya lihat ya. Karena ada satu kepentingan gitu loh, dugaannya seperti itu, dugaan kita. Kita nih masih praduga ya. Praduga ini kan merujuk kepada alat bukti yang sudah disampaikan ke penyidik, termasuk juga saksi-saksinya nanti. Nah, saksi-saksi semua terus melanjut kepada bukti digital, karena ada bukti WA, bukti percakapan transkrip dan lain-lain, itu kan ada buktinya. Tentunya ini nggak disebarluaskan tapi buat kepentingan proses penyelidikan. Jadi itu sih poinnya, masalah jual beli yang saya luruskan seperti itu. Pak, kalau Nawa membantah kan meminta buktikan kalau emang dia terlibat di grup itu dan segala macam. Gimana cara Kak Insan sendiri untuk membuktikan bahwa dia memang memiliki bukti-bukti tersebut? Apakah dengan saksi-saksi yang kemarin mungkin sudah dihadirkan? Jadi gini, keterlibatan seseorang dalam proses tindak pidana itu menyatakan emang ada nggak sih kepentingannya terhadap apa yang mencari satu permanfaatan di dalam adanya kasus ini kan gitu. Sebenarnya kasus 284 sih berdiri sendiri, beda satu hal yang berbeda, tetapi kita kan menguji alat buktinya. Jadi alat bukti kita uji apakah betul. Terus kalau saya yakini karena dikawal media tuh harus jalan. Tetapi kita udah masuk ke ranah pidana, kita harus tahu dulu mana yang harus dijelas, harus ini kan memang ini suatu pembuktian, suatu keadilan ya. Saya juga paham lah. Cuman karena ini udah masuk ranah hukum, tentunya harus bicara fakta dulu. Nanti harus dijelaskan lagi di dalam proses yang namanya digelarkan. Kalau memang itu terjadi gelar. Tapi setidaknya saya di sini nggak mau mencampuri urusan pribadi ataupun masing-masing pihak ya. Kalau bisa dilakukan satu perdamaian, kenapa enggak gitu kan? Gitu. Ada langkah hukum apa lagi sih mungkin dari saksi kunci Bapak atau belum kedepannya seperti apa gitu? Ya, saya sih selalu menyarankan ya, karena menang jadi arang, kalah jadi abu gitu. Jadi kalau kita lihat di sini hal-hal yang mau dilakukan satu pembuktian ya silakan aja, sama-sama membuktikan dengan fakta hukum kan gitu. Balik lagi, kalau memang bisa didudukan dengan cara yang sama-sama tabayun, artinya sama-sama duduk bareng terus bisa mengakui semua kesalahannya. Saya juga bilang insan, akuin salahnya, ataupun di media sosial saya akui. Kenapa nggak harus begitu lakukan gitu kan? Nah, kalau memang mau diuji lagi, kita uji gitu kan. Apakah nikah siri ini juga diuji dengan rukun nikah sudah terpenuhi kan gitu. Ini kan urusan pribadi ya. Abang sendiri kalau punya istri mau diikut-ikutin nggak urusan rumah tangganya sama orang lain, apalagi sampai dimonetize, sampai dirugikan juga salah satu pihak dan pihak keluarga. Jadi saya harap sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan lain selain urusan rumah tangga harusnya nggak usah ikut-ikut dulu sih, karena ya ini mau gimana pun saya itu kepala rumah tangganya yang harus paling berhak buat ngatur. Ya
ya, bukan orang lain. Tapi dari Artinya kamu bilang orang-orang di belakang Mawa ini termasuk keluarga Mawa atau seperti apa? Ya bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Tapi keinginan Mawa adalah kamu minta maaf dan bertemu dengan keluarga Mawa. Apakah itu juga akan direncanakan oleh dirimu atau seperti apa? Ya nanti memang saya berharap bisa bertemu, tapi memang saya ingin ungkap dulu orang-orangnya siapa aja ya. Karena kemarin itu sebenarnya nggak ada konteksnya juga kalau misalnya mau bertemu itu karena kenapa? Apa semua harus viral? Ini kan urusan rumah tangga, nggak semuanya harus divalidasi untuk kepentingan publik. Ya kan apalagi jadi konsumsi publik sampai jadi ribet kayak gini saat di Indonesia, semuanya nggak perlu mikirin kan. Ya. Kamu mengatakan itu terlihat menggebu-gebu. Kenapa? Ya karena banyak banget orang-orang yang ikut campur, yang harusnya nggak usah ikut campur lah. Coba orang-orang yang ikut campur itu mau diurusin juga rumah tangga ya, nggak mau kan? Mungkin siapa Pak orang-orang yang kamu juga ikut campur dalam urusan rumah tangga kamu? Ya nanti ini yang mau kita ungkap juga di penyidik. Ya penyidik nanti mengungkap orang-orangnya itu salah-satunya. Oh berarti kalau bisa dibilang teman-temannya Roa? Ya, sekarang bisa jadi teman lah kalau sekarang. Berarti dia juga ikut campur dan ikut ambil alih dalam soal CCTV ini. Kalau kamu bilang akan diproses dalam penyidikan atau laporan yang lain. Iya. Kita nggak masuk sampai situ karena takutnya nanti akan mempengaruhi jalannya penyelidikan. Ya.